Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada mata kuliah gambar teknik sesi kedua ini, dengan tema materi kuliah tentang pengertian dan fungsi gambar teknik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal, di antaranya adalah tentang pengertian dan fungsi gambar teknik. Pengertian dan fungsi gambar teknik adalah dapat dilatar belakangi bahwa banyak cara manusia menyampaikan semua pemikirannya atau maksudnya, baik secara lisan, suara atau suara yang bersifat abstrak maupun lewat sebuah alat atau berupa visual, atau gambar atau tulisan. Sejak dulu, gambar sudah dipakai untuk berkomunikasi antar individu manusia, dan sampai sekarang, cara berkomunikasi dengan gambar ini masih dipakai, bahkan dikembangkan dengan ditetapkannya sebagai standar komunikasi orang-orang teknik. Nah, pengertian gambar teknik adalah sebuah gambar adalah suatu bentuk goresan yang sangat jelas dari benda nyata, ide atau rencana yang diusulkan untuk pembuatan atau konstruksi selanjutnya. Gambar mungkin berbentuk banyak, tapi metode membuat gambar yang sangat jelas adalah sebuah bentuk alami dasar dari komunikasi ide-ide yang umum. Pada dunia keteknikan, gambar yang berkaitan dengan keteknikan inilah yang dinamakan dengan gambar teknik. Jadi kesimpulannya, pengertian gambar teknik adalah gambar teknik merupakan suatu bentuk ungkapan dari suatu gagasan atau pemikiran mengenai suatu sistem, proses, cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian, dan petunjuk yang bertujuan untuk memberikan instruksi dan informasi yang dinyatakan dalam bentuk gambar atau lukisan teknis. Nah, itulah yang dimaksud dari pengertian gambar teknik. Kemudian apa fungsi dan tujuan gambar teknik? Nah, setiap gambar itu memiliki maksud dan tujuan. Ya, setiap gambar itu akan berbeda fungsi dan tujuan. Tetapi secara garis besar, fungsi dan tujuan gambar teknik adalah diantaranya sebagai penyampaian informasi, penyampaian dan penggunaan keterangan atau data teknis, kemudian juga cara-cara pemikiran atau perencanaan data penyimpanan informasi. Contoh, nah berikut adalah ditampilkan sebuah gambar. Nah, dari gambar ini telah menyimpan informasi. Contohnya apa? Ini contoh, ada kegiatan di suatu perusahaan atau suatu instansi, di mana instansi tersebut memiliki proyek gedung, proyek jalan, dan proyek drainase. Kemudian berapa yang tercapai dari proyeknya masing-masing dalam setiap tahunnya. Contoh, pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Nah, gambar ini menyatakan bahwa proyek gedung di tahun 2015 yang paling banyak terlaksana. Yang kedua adalah proyek jalan, dan yang ketiga adalah proyek drainase. Sedangkan pada tahun 2016, yang banyak terlaksana justru proyek jalan. Lalu yang kedua proyek gedung, yang ketiga proyek drainase. Begitu juga seterusnya. Masing-masing inilah yang dimaksud dengan menyimpan sebagai data, gambar sebagai alat untuk menyimpan data. Ya. Kemudian saya contohkan gambar lain. Oke, ini grafik. Grafik ini pun sama, menyampaikan informasi. Apa yang disampaikan informasi dalam
grafik ini. Contoh di sini terdiri dari 3 garis. 3 garis yang terdiri dari warna biru adalah schedule proyek, kemudian yang warna merah adalah progres proyek, kemudian yang warna green adalah sistem pembayaran atau keuangan yang dikeluarkan. Nah, ini adalah cara penyampaian yang sangat praktis melalui gambar. Dari contoh ini bisa diketahui bahwa schedule proyek pada bulan kedua adalah sebesar kurang lebih ini ada 5%. Di bulan keempat ini mencapai 19%. Di bulan ke-6 mencapai 45%. Ini progres yang harus dikerjakan. Kemudian schedule berdasarkan schedule. Kemudian progresnya pada saat pelaksanaannya ternyata di bulan kedua kurang dari schedule yang direncanakan, bulan keempat juga kurang dari schedule yang direncanakan, bulan ke-6 masih kurang dari schedule yang dilaksanakan, tapi bulan 7 baru sama dengan schedule yang direncanakan, di bulan 8 justru melewati schedule yang dilaksanakan. Kemudian dari progres dan schedule tadi, ini bisa dilihat dari grafik warna green, yaitu pengeluaran keuangan pada suatu proyek. Pengeluarannya bulan 1 sampai bulan ke-5 ini masih 0. Ya. Nah, jadi contoh gambar grafik ini jelaskan bahwa kenapa ini proyek lambat dari schedule, karena sistem pembayaran di sini ternyata sampai bulan ke-5 masih 0. Kemudian sampai bulan ke-6, ini sebesar 25% dilakukan pembayaran. Nah, setelah ada pembayaran, ternyata progres langsung meningkat. Bahkan di bulan 8 sampai melampaui dari schedule. Nah, inilah maksud dari gambar teknik. Menyampaikan informasi secara singkat dan padat. Bayangkan jika informasi ini disampaikan menggunakan tulisan. Ini akan menuliskan beberapa halaman, dan dari beberapa halaman yang dituliskan tersebut belum tentu mengerti maksudnya. Tapi menggunakan sistem informasi menggunakan gambar teknik ini secara singkat dan padat akan mampu menjelaskan hal dari mulai schedule, progres, serta keuangan. Oke, ini contoh gambar lain. Ini juga masih kategori gambar teknik dalam bentuk pichat, gitu ya. Dalam pichat ini menyampaikan contoh di sini ada keterangan. Dalam satu proyek ini A, pekerjaan persiapan, pekerjaan area parkir, pekerjaan jalan, pekerjaan tanah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proporsi, menyampaikan proporsi dari setiap item pekerjaan. Inilah proporsinya. Pekerjaan persiapan itu yang A, karena yang A persiapan itu nilainya di sini sebesar 10%. Pekerjaan area parkir di sini 2%. Pekerjaan jalan 4%, pekerjaan tanah ini sebesar 4%, pekerjaan pondasi sebesar 9%, dan lain sebagainya. Ini juga sama. Gambar teknik ini menyampaikan informasi secara singkat, padat, praktis, dan mudah dipahami. Itulah fungsi dari gambar teknik. Nah, fungsi gambar teknik itu adalah fungsi gambar yang sangat mendasar adalah sebagai sebuah alat untuk menyatakan maksud atau pemikiran dari seseorang. Oleh karena itu, gambar teknik dipakai sebagai alat komunikasi yang pokok di kalangan orang-orang teknik. Gambar disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana teknik. Penerusan informasi adalah fungsi yang penting untuk bahasa maupun
gagasan. Gambar bagaimanapun juga merupakan bahasa teknik, oleh karena itu diharapkan bahwa gambar harus meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Dalam penyampaian informasi dengan lisan atau suara, kalimat yang pendek, ringkas, dan jelas harus mewakili semua yang ingin dikemukakan oleh pembicara, sehingga pendengar akan mudah mengerti dengan apa yang dimaksud oleh pembicara. Nah, jadi, fungsi gambar teknik tadi, misalkan bagi pemateri atau bagi perencana atau siapapun yang ingin menjelaskan sesuatu, secara lisan kita sampaikan berulang kali masih kurang paham, maka ditampilkan gambar untuk lebih bisa menjelaskan apa yang kita maksud. Itu fungsi dari gambar teknik, gitu ya. Begitupun dalam penyampaian informasi dengan gambar visual, informasi yang ringkas, lengkap, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Dalam gambar informasi-informasi yang akan diberikan dengan lambang-lambang tertentu. Maka dari itu dibuatlah standar lambang-lambang yang digunakan secara umum agar semua kalangan pembaca dimanapun orang itu berasal akan mengerti dengan apa yang diutarakan oleh penulis. Nah, ini pentingnya kita mempelajari gambar teknik karena ada standar-standar. Jika kita menggunakan gambar sesuai dengan standar-standar, maka siapapun yang membacanya akan mampu memahami maksud dari gambar yang dimaksud. Itulah pentingnya kita belajar gambar teknik. Oke. Fungsi gambar teknik secara garis besar adalah penyampaian informasi dan gambar harus sesingkat-singkatnya, selengkap-lengkapnya, dan sejelas-jelasnya. Penyampaian informasi dengan gambar banyak memakai simbol-simbol standar. Maka penting bagi kita, para mahasiswa maupun pembaca agar mengetahui dan memahami apa maksud dari lambang-lambang yang tertera. Tujuan penggunaan gambar teknik adalah untuk menerjemahkan gambar desain menjadi gambar terukur, sehingga dapat dipahami orang lain, terutama oleh pelaksana, bagian produksi, biaya, penggunaan material, dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan gambar teknik adalah menerjemahkan gambar desain. Gambar desain itu misalkan gambar visual. Dari gambar visual kemudian diterjemahkan ke dalam gambar teknik. Agar apa? Agar dapat dipahami orang lain, agar dapat diproduksi. Kalau gambar bangunan, gambar teknik bangunan berarti agar dapat dibangun sesuai perencanaan, kemudian dapat dihitung biayanya, baik biaya material, biaya alat, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Itu tujuan dari gambar. Ya, secara garis besar adalah menerjemahkan gambar desain atau gambar visual. Nah, ini contoh. Ini adalah gambar visual. Gambar visual ini kita tidak akan mampu mengidentifikasi berapa kebutuhan materialnya, berapa kebutuhan alatnya, berapa kebutuhan tenaga kerjanya. Kalau hanya berdasarkan gambar visual ini, kita tidak akan mampu menghitungnya. Nah, maka dari itu gambar teknik adalah menerjemahkan dari gambar desain ini, dari gambar visual ini. Nah, apabila sudah diterjemahkan menjadi gambar-gambar detail, maka kita akan mampu mengidentifikasi, oh bentuk kolomnya adalah seperti ini, dimensi kolomnya adalah sekian, sehingga volume kolomnya adalah sekian. Pekerjaan dindingnya adalah di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Setiap bidang volumenya adalah sekian, sehingga nanti bisa diestimasikan. Jika menggunakan bata, membutuhkan bata berapa, kemudian semennya berapa, pasirnya berapa, dan tenaga kerjanya berapa. Itulah fungsi gambar teknik agar mampu menerjemahkan gambar desain. Oke, saya rasa itu saja pada kesempatan pertama ini pada
penjelasan pertama. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan tentang standar-standar garis, standar-standar simbol pada gambar yang telah distandarisasi secara internasional. Selanjutnya akan kita bahas tentang itu agar pada saat kita membuat gambar mampu dibaca oleh kita sendiri juga orang lain yang membacanya dari manapun, negara manapun. Karena itu sudah merupakan standar internasional. Oke, sesi pertama jelasan tentang pengertian dan fungsi gambar saya cukupkan dan nanti akan dilanjutkan tentang standar-standar garis serta simbol-simbol pada gambar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.